Kita pengen orang yang kita sayangi itu mau mendekat ke agama, kitanya harus ngasih contoh, bukannya kita musuhin mereka. Kita nggak ada yang pernah tahu loh hidayah. Bisa jadi kita yang kelihatan baik sekarang, endingnya dirubah sama lo, malah dia yang kelihatan jelek sekarang, endingnya dia malah yang bagus. Kan kita nggak pernah tahu orang meninggalnya kayak gimana. Beberapa waktu yang lalu lah gitu ada masalah, dia tuh bisa WhatsAppin ustadz apa semua banyak orang buat sedekahin gitu, bisa buat yang ngedoain gue. Itu yang bener-bener di saat kita susah kan, aduh gue gak kuat banget. Di saat kita jatuh kita baru tahu orang-orang yang sayang sama kita, yang tulus sama kita tuh siapa aja gitu. There's only bond that never There's only bond that never Dia mah suka sengaja nyebelin, padahal kan orang udah capek-capek ya nidurinnya. Maya Bangin lagi anaknya. Irwan, dia mah suka gitu. Itu makasih udah mulai bisa nampol dia. Kesel kayak dia gemesannya tuh kan parah banget kan. Ya anaknya juga kayak Ngomongnya jadi gini-gini padahal gak kedengeran ke belakang. oh iya, gak kedengeran ya. Aku udah kayak parno dia bangun lagi. Kebangun lagi maksudnya. Ya apa namanya diiniin kan, dikunyil-kunyil gitu sama dia. Mungkin dia risih kali ya, petak aja ditampol gitu kan. Udah bisa gini lagi kemarin jam banget. Aduh. Capek. Tapi kamu juga capek. Sini sayang, aku pijitin sayang. Dia waktu kamu Aku pijitin. kan gitu. Waktu aku hamil dia rajin lo mijitin gue. Sekarang enggak. Karena dia juga capek. Nggak apa-apa ya, semangat ya. Semangat. Tapi aku akhirnya udah ini sih, ada yang ngebantuin untuk apa barang-barangnya Ukasha gitu. Jadi lumayan kebantu banget. Cuman kalau untuk gendong, untuk nyusu ya pasti gue lah. Karena dia belum dari botol soalnya, jadi masih dominan ya kita ya, terusnya akan harus dominan kita sih. Barang-barangnya Ukasha lebih rapi. Iya. Ya, ada susu 7 kurma. Ya butuh mood booster gitu ya. Jadi sekarang kita lagi mau nunggu makan, tapi kayaknya kita minum susu steril 7 kurma dulu, kayaknya lucu nih. Bikin mood jadi balik lagi. Iya sayang, susu steril 7 kurma ini kesukaan aku banget. Susu steril aja kan udah bagus, apalagi ditambah ada kurmanya. Bener banget yang zaman sekarang kan yang biasa-biasa aja tuh udah nggak cukup, harus yang double manfaatnya. Ya. Yaudah kita minum yuk. Bismillah. Rasanya tuh smooth banget di mulut, enak banget. Tapi emang beda banget ya yang sama rasa susu steril dan hambar. Iya bener banget sayang, ini tuh cocok banget lagi dikonsumsi pas waktu bulan puasa. Mau kayak sahur kayak sekarang nih, biar puasanya tuh biar semangat gak lemas gitu. Apalagi pas buka puasa, karena kan kurma tuh sering banget dikonsumsi pas buka puasa ya kan. Bener banget yang nutrisi dari susu steril aja kan udah bagus ya, apalagi ditambah dari nutrisi kurma yang pastinya banyak banget manfaatnya. Iya yang jadi double manfaat banget ya yang ya. Iya dong. Oke, aku mau cek Ukasha lagi. Kita mau siap-siap makanannya. Ya, oke, baiklah. Yuk. Ini apa istilahnya? Golden hour. Oh iya. Ya kan? Ceritanya lagi photoshoot.
nggak di foto bajunya? Udah habis. Udah habis sih. Belagu. Karena tuh Shirin tuh apa ya jatuhnya ya? Dia Ngefans sama lo liat baju gue kayak syukur. enggak, dia tuh yang ngurusin label semuanya. Dia mau ngapain sih? Nggak tahu, ngapain sih? Tergantung Juga timnya. pertanyaan. Jadi Apa kita nama disuruh kontennya? duduk. Tutur kata. Tutur kata episode Shirin dan Kia. Karena artisnya belum bisa di calling yang lain. Oh gitu. Jadi kita aja dulu ya kan. Oke deh. Kalau gue dari gue SMP itu tuh gue tipe yang nggak nurut gitu loh. Gue selalu mau explore tipenya. Terus bokap gue kan kekang banget kan, jalan sama teman-teman aja nggak boleh. Itu pelajaran sih buat gue how I'm gonna treat my son gitu ya nantinya. Karena menurut gue itu penting banget untuk komunikasi sama anak. Nah mungkin ya pada saat itu memang edukasi kayak gitu memang nggak sebagus sekarang ya. Edukasi parenting gitu, jadinya kayak kaku banget gitu. Gue sama bokap gue tuh bener-bener yang astagfirullahaladzim, maaf ya istilahnya tuh sampai gue mikirnya dulu, oh bokap gue diktator banget sih gitu. Tapi ya sekarang karena gue udah dewasa, jadinya gue tahu oh ternyata memang itu karena beliau sayang banget sama gue gitu. Tapi pada saat itu yang namanya anak umur segitu mungkin ada cara yang lebih baik yang bisa masuk ke kita gitu pada saat itu. Tapi di saat itu ya akhirnya gue memberontak lah istilahnya gitu. Jadinya gue kayak bener-bener paling gak nurut deh di antara 3 anak gitu istilahnya, paling gak nurut. Kalau Shirin tuh masih ada takutnya, kalau gue tuh jadinya kayak ya udah gitu, kenapa harus kasih alasan gue yang jelas kenapa gue nggak boleh jalan sama temen gue apa segala macem gitu. Akhirnya pas sampai gede terus ya maksudnya istilahnya kalau Shirin baru mainnya tuh pas udah syuting ya kan. Nah kalau gue tuh kayak udah ngerasa gue udah puas aja. Akhirnya pas kapan ya? Beberapa tahun yang lalu. Pas lo pulang umroh yang gue kaget banget. Iya ya, pas gue pulang umroh. Karena tuh kayak nggak ada yang belum ngaji, belum apapun, tiba-tiba dia pulang umroh. Keluarga gue nggak ada yang pakai jilbab, nggak ada. Ya mama. Mama doang. Sepupu-sepupu gue nggak ada satupun yang pakai jilbab. Terus pokoknya teman-teman gue apalagi gitu nggak ada yang pakai jilbab. Itu masih jarang banget sih. Jarang orang yang anak muda berhijab tuh pada saat itu masih jarang banget. Sampai akhirnya gue ngerasa kok kayak gue butuh ketenangan apa ya gitu, kayak sesuatu yang hilang di diri gue, nggak tahu kenapa lah. Gue sama Irwan ribut mulu, bener-bener ribut mulu. Terus ya, itu tahun tahun-tahun pertama ya? tuh. Jadi tuh gue kocak sebenarnya. Gue sama Irwan itu makin kesini tuh makin kayak orang baru kawin. Iya. Istilahnya ya kan. Waktu awal itu parah banget. Gue udah mau cerai berapa kali itu gue nggak ngerti deh. Gue tahu kok, gue mikir gue nggak mau kawin juga deh, gue takut Asli segitunya. Dan akhirnya udah deh, oke, gue harus kembali sama yang di atas gitu kan, kembali sama Allah. Akhirnya gue maksain Irwan untuk umroh, pulang umroh gue pengen pakai jilbab. Itu pun Irwan juga belum hijrah, jadi dia bilang ngapain lo pakai jilbab, lo yakin gitu. Jadi kalau misalnya nanti, tapi kalau dia alasannya lebih kalau lo pakai jilbab nanti lo tuh public figure. Bener juga sih, lo public figure. Once lo buka, berapa banyak orang yang ngikutin lo udah banyak dosa tambah banyak dosa, kata dia gitu. Oh ya udah deh, gue mikir lagi, tapi kok hati gue tetap ini, bokap gue yang neguhin hati gue untuk tetap pakai jilbab. Ya udah, perjalanan gue sih panjang ya sampai hari ini. Jadi gue ngerasa hidup gue itu bukan mengalami kemunduran dalam hal apapun gitu. Jadi gue memang menikmati setiap prosesnya sampai hari ini. Hati gue bisa jauh lebih tenang, lebih dewasa menghadapi segala hal. Hubungan gue sama di keluarga gue juga, wah jauh deh, Masya Allah, tabarakallah gitu, jauh lebih harmonis. Tapi ternyata kuncinya cuma satu guys, kuncinya tuh cuma satu. Di saat lo menyerahkan semuanya sama Allah, di saat lo tahu mendekatkan diri lo sama Allah, ya disitulah gitu lo menemukan ketenangan yang selama ini lo nggak akan bisa dapat dimanapun. Dan semua hal-hal yang gue susah waktu itu untuk nemuin solusinya, hubungan baik sama keluarga, terutama sama Irwan, itu tuh terjawab sendiri, membaik sendiri dengan adanya iman di hati kita. Udah sesimpel itu ternyata. Iya, Masya Allah. Gitu, Masya Allah, Masya Allah. Kalau aku apa ya, sebenarnya sih kan Kia yang duluan pakai kerudung jauh, ya kan. Iya. Tapi kan dia pun setelah begitu pakai aja, gitu. setelah pakai kerudung ya pakai kerudung doang, gitu loh, belum pengajian, belum belajar, belum A B C gitu. Karena kan jarang juga, pokoknya kalau datang ke pengajian tuh isi emak-emak gitu, nenek-nenek. Iya dulu semua. tuh belum gitulah. Terus kalau aku kan memang setelah nikah dari Wisnunya kan, Wisnunya udah berubah banget gitu ya. Tapi yang penting
gimana caranya pasangan itu menyampaikan sama pasangannya untuk mendekatkan diri ke agama. Karena waktu Wisnu keras, gue makin jauh. Waktu Wisnu pertama keras, kamu pokoknya harus pakai jilbab. Titik. Gue gak mau pakai. Nah itu yang gue rasain dari papa dulu iya, gitu. gue gak mau pakai. Gue bilang, gue gak mau. Gitu kan, karena belum dari hati gue kan. Titik. Nah ketika Wisnu belajar, dinasehatin ustadz, ustadz itu yang Masya Allah banget ngasih ilmu sama Wisnu. Sampai ada satu ustadz yang Wisnu gak pernah lupa tuh sampai sekarang, ngasih tahu ke Wisnu, kamu bisa mau hijrah ini berapa lama? Kok kamu bisa minta istri kamu balikin telapak tangan langsung tek gitu? Itu kan gak bisa, butuh proses gitu kan. Dan butuh trik sebenarnya untuk ngomong sama perempuan gitu. Nah ketika Wisnu berubah, dia lebih ngasih taunya itu lembut banget, gak pernah marah, lebih muji, terus ngajak ke pengajian itu soft banget gitu kan. Terus di pengajian bisa tuh dia mulai nanya-nanya, jadi gue kan gak percaya kata suami ya waktu dulu, gue lebih percaya kata orang lain termasuk ustadz misalnya gitu kan. Gue kayak oh gitu kan, karena kalau Wisnu yang nyuruh tuh gue langsung kayak aduh gue males. Tapi kalau ustadz yang ngasih tahu tuh kita lebih takut gitu kan. Pas Wisnu berubah, dia adabnya luar biasa baik banget. Ngadepin orang yang jahat sama dia bisa nice. Terus dia ngomong sama istri luar biasa, berubah baik banget. Dan yang keempat, itu gimana dia ngadepin rezeki itu ikhlas. Jadi kayak, kalau dulu itu kan saing-saingan gitu ya. Kok gue gak dapat iklan A sih gitu kan. Waktu awal aku married, kita kan mulai bisnis tuh. Aku juga udah pernah cerita. Dan bisnis saya itu kan alhamdulillah tidak nggak balik 1000 pun, ya kan, alias bangkrut. Dan bisa Wisnu cuma ngomong ya kadarullah yang rezeki nggak bakal ketuker nih kayak. Masya Allah. Kalau gue sih nangis uang segitu banyak hilang gitu. Nah dari situlah itu kejadian sampai kita sekarang ya Rin ya. Iya, Masya Allah loh. Ada iklan tadinya gue, terus tiba-tiba nggak jauh-jauh dari aku saingannya. dulu. Oh dari Shirin Aku dulu. dulu. Ya, Shirin dulu. Iklannya harusnya aku, gue nggak bisa. Tapi barengan ditawarinnya Kia dapet, terus sahabat kita dapet, gue doang yang nggak dapet. Terus akhirnya yang kedua nawarin Kia. Oh iya nawarin karena gue. Kia hamil besar, nggak bisa. Akhirnya gue saingannya. Saingannya Ade sendiri, say. Tapi karena di hati tuh nggak ada ganjelan yang kayak gimana ya maksudnya. Tapi lo terusin dulu kenapa gue potong, maaf. Enggak, jadi itulah yang bikin akhirnya aku pengen banget, aku bilang gini sama Wisnu. Enggak sih, sama diri aku sendiri. Gue pengen deh ada di posisi seikhlas Wisnu. Gue juga capek loh jadi money oriented. Gue juga capek loh ngejar. Kok gue gak dapet A, B, C? Gue capek, lama-lama kan capek ya posisi itu. Kok gak nikmat, kok gak bahagia, kok gak senang. Mau sampai kapan nih kayak gini terus? Kok hatinya hampa aja. Punya rumah, punya mobil, punya segala macam. Tapi kok flat ya hatinya gitu loh. Kok gue gak ada bersyukurnya. Kok Wisnu bisa se-happy itu ya. Walaupun bisa dikatakan waktu awal married itu keuangan dia drop banget karena dia udah berhenti syuting kan. Tapi kok dia bisa legowo aja gitu loh. Kok dia bisa tetap ikhlas, ikutan seminar A, B, C, D, E, F, G, nggak dapat uang, tapi dia dapat ilmu. Terus pengajian A, B, C yang nggak ada sama sekali menguntungkan dunianya dia, tapi dia seneng gitu loh dapat akhiratnya gitu. Jadi kayak gue ngiri di situ sama Wisnu. Akhirnya disitulah gue bilang, yang kayak gue pengen kajian deh. Dan Wisnu senang banget, akhirnya aku pengen kajian bukan karena dia, tapi karena hati. Itu tipsnya maksud aku gini, memberikan contoh yang baik. Jadi kalau misalnya kita pengen orang yang kita sayangi itu mau mendekat ke agama, kitanya harus ngasih contoh, bukannya kita musuhin mereka, bukannya kita ngejudge mereka, bukannya kita yang kayak menghakimi mereka benar-benar kayak oh lu dosa lo gini. Kita nggak ada yang pernah tahu loh hidayah. Bisa jadi kita yang kelihatan baik sekarang, endingnya dirubah sama lo, malah dia yang kelihatan jelek sekarang, endingnya dia malah yang bagus. Kan kita nggak pernah tahu orang meninggalnya kayak gimana. Ya kan? Jadi kayak kita nggak bisa nih ngejudge orang kayak gue paling soleh lo enggak. Kita nggak tahu endingnya kayak gimana. Itu omongannya Dr. Zakir Naik ya. Jadilah brand ambassador yang baik. Betul. Dari untuk agama kamu sendiri. Bener. Gitu. Gimana orang mau lihat agamanya jadi suatu hal yang indah dan menyenangkan. Kalau misalnya kita sebagai pengikutnya aja nggak bisa menyontohkan yang baik, itu udah ketampol banget pas baca itu. Aduh. Karena ya maksudnya masih proses perbaikan diri terus kan. Bener. Gitu. Banyak banget dosanya. Ya gitu sih kalau aku. Ya
Kita satu rumah sampai Kia nikah. Selesai Kia nikah langsung Kia kan ke rumah Irwan kan. Ya kalau momen jangan ditanya, banyak banget. Iyalah. Kita itu waktu kecil banget, nempel banget. Tapi waktu SMP musuhan. Iya, punya dunia sendiri-sendiri. Indonesia sendiri. Jadi SMP Shirin tuh tuh nggak. bener temennya banget udah. Prioritas dia adalah temen. Ya lo pacar lo banget. Iya, sama-sama orang. Kan dulu ya kan. Terus pas SMP kelas 3-an mulai deket banget. Malah jadi lebih deket setelah itu daripada yang dulu sebenarnya. Nah tapi pas udah kuliah tuh yang ngerasain banget ya sahabat gue tuh adik gue sendiri gitu. Sampai sekarang nih gitu. Itu bedanya. Iya banget lah. Orang apa-apa curhatnya sama Kia apa-apa curhatnya sama aku. Jadi pas Kia merit, gue galau banget sih. Karena Ya kok sedih sih? Males deh. Karena teman gue kok jadi cuman Yusuf yang kuat banget kalau diajak ngobrol gitu kan. Gak ada ekspresi. Oh gitu. Ya udah. Ya, gue gak mungkin kan cerita soal sekolah gue, temen gue waktu itu masih pacaran, Zalik ya pacaran. Iya, Yusuf gak mungkin ngasih ekspresi kan, pasti dia cuman iya. Kalau Kia tuh bener-bener apa ya, misalnya dulu gue pernah diajatin orang, dia sih preman banget, parah. Dia paling depan kalau gue dia apa-apain sama orang, pasti Kia galak banget sama orang. Dulu dia dibully sama kakak kelasnya kalah sih, jangan sedih. Ya gue ngerasa kita punya hak. Kalau kita nggak salah kenapa kita harus dibully? Oh dia nggak selesai, kakak kelasnya sampai bingung, gimana caranya gue bully nih orangnya, gak bisa. Isirin paling tahu deh, sahabat gue tuh nggak banyak. Gue tuh nggak gampang terbuka sama orang, nggak gampang deket sama orang gitu. Jadi kalau dia bener-bener bisa deket sama gue, itu berarti prosesnya udah panjang banget gitu. Kayak Bella gitu, Bella, Shirin, sepupu gue, Tasya, Sosan, iya Gigi itu. Ini maksudnya bener-bener yang bisa gue ajak ngomong heart to heart gitu. Dia lagi gitu loh, itu aja. Nah makanya pas Shirin ada prioritas yang lain, sebenarnya pas nikah nggak terlalu. Mulai kayak apa ya Pak, mulai ngerasa Shirin ya udah fokusnya kan beda kan pas punya anak. Dan dia kan non-stop tiap tahun punya anak ya kan. Jadinya tuh ya udah, dan gue kan belum punya anak jadinya waktu itu. Jadi gue ngerasa gue belum terlalu ngerti, oh emang kalau punya anak harus fokus itu ya gitu mikirnya. Masa sih sampai segitunya nggak susah banget diajakin pergi. Sempat dia awal-awal mungkin masih penyesuaian kan, tapi ya lama-lama alhamdulillah bisa ini lagi. Ya buktinya kayak sekarang aja tuh seminggu ketemu sama dia, nggak ketemu, lebih sedikit nggak ketemunya, paling kayak 2 hari ya nggak ketemu. Sih saya mah ketemu aja mulu, tiap hari teleponan gitu. Kok gue sedih sih? Aduh, Masih sayang kita ketemu tiap hari. pada ketemu tiap hari tapi gue nggak tahu, mesti kayak apa namanya, gue ngerasa tuh bener-bener gue tuh sampai nih ya gitu, mungkin sih dia nggak tahu gitu, tapi gue berkali-kali gue ngomong sama nyokap gue gitu, Masya Allah ya apa namanya Shirin tuh, dan dia berubah banget. Maksudnya dari dulu dia baik gitu, tapi sekarang tuh wah ini orang Masya Allah banget gitu, baiknya tulus dari dulu, dari hati gitu, sama semua orang tuh tulusnya tuh dari hati, bantuin orang tuh nggak pernah pamrih. Yang bikin gue sampai sekarang gue bangga banget ya sama dia ya gitu. Maksudnya apa namanya, di saat gue dulu beberapa waktu yang lalu lah gitu ada masalah, dia tuh bisa WhatsAppin Ustadz apa semua, banyak orang buat sedekahin gitu, bisa buat yang ngedoain gue. Itu yang bener-bener di saat kita susah kan, aduh gue gak kuat banget. Dia tuh bisa yang ngelakuin semuanya tuh bener-bener ikhlas. Di saat kita jatuh, kita baru tahu orang-orang yang sayang sama kita, yang tulus sama kita tuh siapa aja gitu. Di saat itu cuma ada Shirin percaya sama gue dari awal, nggak ada keraguan sama sekali, dan bener-bener support gue sama Irwan banget. Jadi di situ gue bener-bener ngelihat adik gue tuh luar biasa banget. Gue nggak pernah ngeliat dia se-stres itu. Pas gue nggak mau lihat muka lo deh, gue nggak pernah ngeliat dia se-stres itu gitu. Kadang gue nya biasa aja, dia nge-stres banget. Jadi gue ngelihat ya Allah, adik gue tuh sayang banget sama gue, dan dia tuh
ke orang tua, ke semuanya deh pokoknya. Ini anak masya Allah deh, surga insya Allah. Aduh, banget. amin. Masya Allah banget. Udah apaan sih? Lu wawancara artis lain dong. Aduh, sumpah ini bukan gue. Gue gak pernah nangis begini. Itulah dia yang gue kangenin dari dia, clumsy. Udah, ayo. Assalamualaikum.